Karena Allah ingin memberi satu rezeki yang gede, yang Anda harus siap lebih bagus. Ya harus. Itulah cara Allah mendidik hambanya sebenarnya. Hal yang sama dalam soal-soal ubudiyah kita. Ibadah ya. Terus kita misalnya 5 waktu bagus, sholat sunnah bagus, wiridan istiqomah, tahajud ini, baca Quran bagus. Diam-diam, gitu ya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, ini saya sudah bagus begini kok belum merasakan nyambung ya dengan Allah hatiku ini. Kok belum usul? Tiba-tiba ya, bagaimana itu kehendak Allah. Anda tiba-tiba berbuat salah, berdosa. Dalam situasi setelah berbuat salah, dia menyadari, dia mulai belajar lagi husnul ikhtiar. Oh, saya harus belajar lagi. Ketika aku sholatku masih begini. Ketika aku baca Quranku sebenarnya saya hanya sekedar baca Quran saja. Aku nggak menghayati makna terdalam. Ketika aku rukuk, ketika aku sujud, ya begitu saja kemarin. Akhirnya kita diberi ruang ikhtiar yang lebih bagus berupa ikhtiar belajar. Ya, ikhtiar belajar. Jadi jangan sampai kita itu berhenti belajar. Bahkan saya di Jakarta sana kalau ketemu para kiai, para asatidz, jangan berhenti buka kitab. Dulu ada di pondok pesantren ngaji kitab, mungkin ada 20 kitab, habis itu selesai. Ya itu aja yang dibuka. Beli lagi kitab, banyak masuk. Buka setiap hari lagi. Kalau nggak gitu, mandek nanti. Kalau sudah mandek, yang kita khawatirkan kita bisa takabur dengan ilmu yang terbatas dari diri kita sendiri. Wah, aku cukup ini sudah tokoh ini. Wah, ini bahaya. Harus terus membaca ini, musyawarah, diskusi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada satu kisah Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Ini soal cobaan, ya, kisah cobaan. Kuntu naiman baina yaday sari as-saqati fa'aqadani. Saya sedang tiduran, ya, di dekat tempat tidurnya pamanku. Pamannya ini juga sekaligus gurunya, yaitu Syekh Sari As-Saqati. Bukan Siri ya, banyak itu. As-Sari As-Saqati. Dan tiba-tiba dibangunin oleh gurunya ini sekaligus pamannya ini. Junaid, bangun. Waqala li ya Junaid ra'aituka anni waqaftu baina yadayhi. Waqala li ya Sari khalaqtul khalqa fa kulluhum idda'u mahabbati. Junaid, aku tadi bermimpi, katanya, seakan-akan aku di hadapan Allah. Dalam mimpi itu, lalu Allah berfirman padaku, hai Sari, katanya gini, kata Allah, aku ini menciptakan makhluk. Fakulluhum idda'u mahabbati. Makhlukku itu loh mengklaim, mengaku-aku, katanya mereka ini mencintaiku, katanya. Setelah aku mencipta makhluk, semua mengatakan, Tuhan, aku ini mencintaimu, Tuhan, aku ini mencintaimu, katanya.
Fa khalaqtud dunya faharaba minni tis'ata asyarihim. Lalu aku menciptakan dunia, ya. Tiba-tiba setelah aku menciptakan dunia 90%, nah, ya, 90%. Semua makhluk itu lari dari berburu dunia, semua lupa padaku. Gara-gara aku ciptakan dunia ini. Tinggal 10% gitu. Yang masih terus merasa mencintaiku. Wa baqiya minil usur 10%. Tinggal fa khalaqtul jannah faharaba minni tis'ata asyari wa usur. Kemudian aku menciptakan surga, kata Allah. Begitu aku menciptakan surga, yang tinggal 10% ini lari semua ke surga, berburu surga semua. Berarti tinggal 1%. 10%-nya, 90%-nya dari 10% itu tinggal 1%. Tinggal 1% doang yang tetap diam, gak bergeming. Semua berburu surga. Ini potret fakta umat Islam, ya, seluruh dunia begitu. Fasallatu alaihim dzarratan minal bala faharaba minni tis'ata asyari usulil usul. Lalu setelah tinggal 1% doang ini, aku menciptakan cobaan. Begitu aku menciptakan cobaan 90% yang dari yang tinggal 1% lari semua dariku. Tuhan, aku gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Lari semua. Tinggal 0, berapa itu? 1%, ya kan? Tetap gak bergeming. Fakultu lil baqina ma'i, yang tinggal 0, ini hamba Allah yang tinggal 0, ini. Aku tanya pada mereka, la dunya aradtum walal jannata akhadtum wala minan nari harabtum fama turidun. Aku ciptakan dunia, kamu tetap gak mau dengan dunia. Aku ciptakan surga, kamu tetap gak mau dengan surga. Aku ciptakan neraka, kamu tetap gak bergeming dengan cobaan siksaan. Fama turidu, sebenarnya apa sih yang kamu kehendaki itu? Ya, kamu mau apa sebenarnya? Ini sepertinya Allah itu memberi cobaan, ujian sudah ujian, cobaan dunia, cobaan ibadah, yaitu apa? Surga. Cobaan maksiat, ini neraka. Tetap gak bergeming hamba Allah yang 0,1%. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka semua menjawab, innaka ta'lamu ma turid, ya Tuhan, sebenarnya Engkau tahu apa yang aku mau, Tuhan.
Fakultu, lalu aku berkata, kata Allah, inni musallatun alaikum minal bala'i bi'adati anfasikum ma la taqumu lahul jibal ar-rawasi atasbiru. Baik, kalau begitu, kata Allah, kalau aku sekarang menciptakan cobaan, jumlah cobaan itu sebanyak nafas-nafas kalian semua. Nafas kalian kalau dihitung kali sudah berapa? Yang tidak mampu ditanggung oleh bukit-bukit besar, bukit gede, jadi kita banyak bukit-bukit besar, ya kan? Itu pun nggak mampu satu dari cobaanku yang sejumlah nafas-nafas kamu ini. Saya mau tanya, kalau aku memberi cobaan itu padamu, kamu sabar nggak? Apa jawab yang 0,1% tadi? Qalu in kunta antal mubtali faf'al ma syi'ta. Oh Tuhan, kalau itu semua Engkau yang menguji, terserah Engkau Allah. Ini loh konteks al-mubtali, al-mubli. Faf'al ma syi'ta, terserah, lakukanlah apa yang Engkau mau Tuhan. Toh Engkau juga yang menguji. Faqala al-haq ta'ala haula'i ibadi haqqan. Hai Siri, hai Sari, Syekh Sari As-Sakoti, hai Sari, itulah hamba-hambamu yang benar. Jadi Masya Allah, kita ini ikut yang sebelah mana ini? Kalau wiridan kita surga, ya nggak masuk berarti. Begitu. Pahala, nikmat, asyik, nggak masuk. Ini suasana yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditawari Jibril, apa saya hancurin saja ini, Namrud dengan seluruh gangsternya ini. Itu Nabi Ibrahim sudah di tengah perapian. Apa Nabi Ibrahim? Enggak, Jibril, Allah tahu. Lah Allah lebih tahu apa yang aku mau. Udah. Ini. Jadi maka di dalam kitabnya Ibnu Athaillah At-Tanbir fi Isqati Tadbir, ya, beliau mengatakan wa innama yu'ayyinuhum ala hamlil ahkam fataha babal afham. Allah menentukan aturan-aturan ini kan cobaan sebenarnya, ya. Kita tidak boleh ini, harus begini, banyak sekali aturan Allah membuat kita nggak merdeka, nggak bebas, ya. Diuji oleh Allah ini dengan aturan. Kenapa Allah menguji lewat aturan-aturan? Agar Allah membuka pintu-pintu pemahaman supaya kita paham dengan Allah, paham pada diri sendiri. Akhirnya betapa banyak kita ini menjadi ahli ibadah tapi nggak paham kepada yang kita sembah. Lalu dengan mengikuti aturan-aturan Allah, lama-lama paham.
Bahkan kita ini langsung diajari oleh Allah ketika membaca suratul Fatihah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba yang muncul kok Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut akal pikiran, ya mestinya sebelum aku bisa memuji Tuhan itu aku harus membuktikan dulu kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, nikmat Tuhan, keagungan Tuhan. Pada akhirnya kesimpulannya Alhamdulillah. Tapi enggak, ini Allah langsung Alhamdulillah dulu. Ya, ini supaya apa? Supaya saking cintanya Allah kepada kita, agar kita ini mampu, gak mampu, ngerti, gak ngerti, langsung masuk di dalam atmosfer pujian Allah. Lemes. Sing penting selamat kan. Dah, betul. Maka bunyinya Alhamdulillah. Bahkan bukan Ahmadullah, juga bukan. Bukan aku memuji Allah, bukan. Tapi segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Wa in syi'ta wa innama yuqawwiyahu ala hamlil balaya walidatul ataya. Sesungguhnya Allah itu ketika membebanimu, mengujimu dengan berbagai balaya, cobaan-cobaan, karena Allah sedang ingin menurunkan anugerah pemberian. Yaitu tadi, kalau kita diberi anugerah besar oleh Allah tapi kita nggak siap menerima, nah akan tambah menjadi bencana akhirnya. Manusia hawa nafsunya mengatakan Tuhan aku ini sudah siap. Ya, sudah siap. Mana anugerahmu gitu? Kata Allah, belum. Satu lagi, 2 kali lagi ujian kamu, baru yang saya sebut siap dengan anugerahmu yang besar ini. Butuh kesabaran demi kesabaran. Bahkan dengan kesabaran Allah memakomkan kita, memposisikan rohani kita agar ada di makom sabar. Karena makom sabar itu ada di dalam makom cintanya Allah. Orang lama, kan banyak orang lari dari sabar sekarang. Aduh Tuhan, aku sudah gak sabar Tuhan, gitu loh. Padahal Allah itu kepengen memasukkan kita ke makom sabar. Sedangkan innallaha yuhibbus shabirin. Ya, Allah itu mencintai orang-orang sabar. Loh kok kita lari dari cintanya Allah?